Kapal induk terbesar kami dikepung, bukan oleh armada musuh, melainkan oleh rumor yang beredar di Laut Sulawesi. Siapa yang berani menghadapi kami? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komentar dari mana asal kalian. Sebuah video yang beredar luas di media sosial dan platform berbagi video daring telah memicu kehebohan dan perbincangan panas di kalangan warganet Indonesia. Video tersebut, dengan narasi yang mendebarkan dan visual yang dramatis, mengklaim adanya sebuah operasi militer berisiko tinggi yang melibatkan unit-unit elit Tentara Nasional Indonesia, TNI, melawan kekuatan militer asing yang sangat canggih. Menurut narasi video, TNI Angkatan Laut, AL, Kopaska dan TNI Angkatan Darat, ED, Kopassus terlibat dalam konfrontasi militer langsung dengan armada kapal induk Inggris, HMS Queen Elizabeth, dan jet-jet tempur canggih Eurovictor di perairan strategis Laut Sulawesi. Klaim ini bukan sekadar insiden kecil, melainkan sebuah narasi epik tentang keberanian dan kecanggihan taktis militer Indonesia yang mampu menantang salah satu kekuatan maritim terkuat di dunia. Penyebaran video ini begitu masif karena kontennya yang syarat akan unsur patriotisme dan ketegangan internasional. Video dibuka dengan musik latar yang mengentak, diikuti oleh narasi suara yang tegas dan meyakinkan. Narator menjelaskan secara rinci bagaimana pasukan khusus Kopaska, yang dikenal sebagai Komando Pasukan Katak, melakukan manuver strategis untuk menembus pertahanan berlapis dari kapal induk HMS Queen Elizabeth. Deskripsi yang disajikan sangat detail, menggambarkan Kopaska sebagai hantu air yang tak terlihat, bergerak senyap di bawah permukaan laut untuk mencapai titik vital kapal musuh. Klaim ini menyoroti kemampuan superior Kopaska dalam peperangan bawah air dan infiltrasi maritim, seolah-olah mereka berhasil melumpuhkan sistem pertahanan canggih kapal induk dengan taktik gerilya laut. Tak hanya Kopaska, peran Kopassus juga mendapat porsi penting dalam narasi. Unit elit Angkatan Darat ini, yang dikenal dengan kemampuan pengintaian dan serangan daratnya, disebutkan melakukan operasi pengintaian kritis di wilayah tersebut. Meskipun narasi tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana Kopassus beroperasi di lingkungan maritim, klaim ini menunjukkan adanya koordinasi lintas matra yang luar biasa antara dua unit pasukan khusus terbaik Indonesia. Narasi video menekankan bahwa Kopassus berhasil mengumpulkan intelijen vital yang memungkinkan Kopaska melakukan serangannya dengan presisi. Kombinasi Kopaska sebagai penyerang dan Kopassus sebagai pengintai menciptakan gambaran sebuah operasi militer yang terencana dan terkoordinasi dengan sempurna, sebuah skenario yang jarang terjadi dan sangat menarik untuk konsumsi publik. Daya tarik video ini juga terletak pada klaim eksklusivitasnya. Narator berulang kali menegaskan bahwa rekaman ini adalah video viral yang mengungkap rahasia operasi militer yang tidak pernah dipublikasikan oleh media arus utama. Klaim semacam ini secara psikologis efektif karena membangkitkan rasa penasaran dan kepercayaan penonton bahwa mereka sedang mendapatkan informasi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan menggunakan bahasa yang memprovokasi, seperti terungkapnya rahasia militer atau manuver yang membuat dunia terkejut, video ini berhasil menciptakan narasi yang sensasional dan sulit diabaikan. Namun, di balik narasi yang memukau ini, muncul pertanyaan mendasar. Seberapa akurat klaim yang disajikan? Narasi ini tidak hanya menantang logika militer, tetapi juga menantang realitas geopolitik. Sejak kapan Indonesia dan Inggris berada dalam kondisi konflik bersenjata? Mengapa tidak ada satupun laporan dari media internasional yang kredibel mengenai insiden ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi krusial dan harus dijawab untuk membedakan antara konten hiburan yang memicu adrenalin dengan berita faktual. Video ini, pada dasarnya, adalah sebuah studi kasus tentang bagaimana sebuah narasi yang kuat dapat memanipulasi persepsi publik, menggunakan elemen-elemen yang familiar, patriotisme, kekuatan militer, dan persaingan geopolitik, untuk menciptakan sebuah cerita yang meyakinkan meskipun tidak berdasar. Dengan demikian, bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk menganalisis narasi yang beredar, mengenali klaim-klaimnya, dan mempersiapkan pembaca untuk menelusuri kebenaran di baliknya. Ini adalah fondasi untuk mengeksplorasi isu-isu yang lebih dalam, termasuk eskalasi internasional yang diklaim, analisis militer, dan peran penting media sosial dalam menyebarkan informasi, baik yang benar maupun yang salah. Narasi yang disajikan dalam video viral tersebut tidak hanya menyuguhkan cerita fiktif, tetapi juga menempatkan beberapa entitas militer yang sangat spesifik sebagai aktor utama dalam konflik yang diklaim terjadi di Laut Sulawesi. Untuk memahami sepenuhnya bagaimana narasi ini disusun dan mengapa begitu menarik bagi penonton, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran masing-masing aktor yang disebutkan. TNI AL Kopaska, TNI ED Kopassus, kapal induk Inggris HMS Queen Elizabeth, dan jet Eurovictor.
Identifikasi ini akan membedah profil dan peran yang mereka mainkan dalam narasi fiktif, sekaligus mengontekstualisasikan kan-kankannya dengan fakta militer yang sesungguhnya. Pertama, mari kita tinjau TNI Al-Kopaska, Komando Pasukan Katak. Dalam narasi video, Kopaska digambarkan sebagai pahlawan tak terlihat, unit yang berhasil menembus pertahanan terkuat sekalipun. Kopaska adalah unit pasukan elit TNI Angkatan Laut yang spesialisasi utamanya adalah operasi amfibi, sabotase bawah air, anti-teror maritim, dan pengintaian pantai. Mereka dilatih untuk bekerja dalam kondisi ekstrim di laut, baik di permukaan maupun di kedalaman. Kemampuan mereka dalam infiltrasi senyap, menggunakan perahu karet, kapal selam mini, atau bahkan berenang, adalah aset utama. Narasi video memanfaatkan reputasi Kopaska sebagai manusia katak yang mampu mendekati target tanpa terdeteksi, menciptakan skenario yang penuh ketegangan. Klaim bahwa Kopaska menerobos pertahanan kapal induk adalah inti dari daya tarik narasi ini, menunjukkan kehebatan teknis dan keberanian personel Kopaska yang diilustrasikan dengan dramatisasi. Selanjutnya, TNI Ad Kopassus, Komando Pasukan Khusus, unit elit Angkatan Darat yang dikenal luas dengan moto, berani, benar, berhasil. Meskipun spesialisasi utama mereka adalah operasi darat seperti pengintaian, serangan khusus, dan anti-teror, narasi video menempatkan mereka dalam skenario maritim. Dalam cerita ini, Kopassus disebutkan melakukan pengintaian kritis. Meskipun peran mereka tidak sedramatis Kopaska yang melakukan penetrasi, keberadaan mereka menunjukkan koordinasi tingkat tinggi antara dua matra TNI. Penempatan Kopassus dalam narasi ini menambah bobot strategis pada operasi yang diklaim. Ini mengisyaratkan bahwa operasi tersebut bukan hanya serangan sporadis, tetapi bagian dari sebuah perencanaan yang matang dan terintegrasi, di mana intelijen yang dikumpulkan Kopassus menjadi kunci keberhasilan manuver Kopaska. Penggabungan dua unit elit ini dalam satu skenario fiktif menciptakan narasi yang sangat kuat tentang sinergi dan kemampuan militer Indonesia secara keseluruhan. Kemudian, ada kapal induk Inggris HMS Queen Elizabeth. Sebagai musuh dalam narasi, kapal ini dipilih karena statusnya sebagai salah satu kapal perang paling canggih dan terbesar di dunia. HMS Queen Elizabeth adalah kapal induk bertenaga konvensional dari Royal Navy, dirancang untuk mengangkut pesawat tempur F-35B dan helikopter. Keberadaannya di perairan internasional secara otomatis menjadi simbol kekuatan militer global. Narasi video menggunakan citra HMS Queen Elizabeth sebagai representasi dari kekuatan asing yang menantang kedaulatan, membuat klaim kemenangan atasnya menjadi lebih signifikan dan membangkitkan kebanggaan nasional. HMS Queen Elizabeth, dengan segala sistem pertahanan rudal, radar, dan pesawat tempurnya, berfungsi sebagai raksasa yang harus ditaklukkan, menjadikan keberhasilan Kopaska terasa lebih heroik. Terakhir, jet Eurovictor, pesawat tempur canggih yang juga merupakan bagian dari kekuatan militer Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya. Kehadiran Eurovictor dalam narasi menambah lapisan ancaman udara yang harus dihadapi. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan manuver dan kecepatan tinggi, menjadikannya lawan yang tangguh di udara. Klaim bahwa Kopaska dan Kopassus berhasil beroperasi di bawah ancaman jet-jet ini semakin mempertegas betapa berbahayanya dan epiknya operasi yang dikisahkan. Dengan menyertakan Eurovictor, narasi ini menciptakan konflik multidimensi, bukan hanya di permukaan laut dan bawah air, tetapi juga di udara, meningkatkan ketegangan dan membuat cerita semakin menarik. Secara keseluruhan, pemilihan aktor-aktor utama ini bukanlah kebetulan. Masing-masing entitas dipilih untuk peran yang sangat spesifik dalam membangun narasi fiktif yang sensasional. Kopaska dan Kopassus mewakili keberanian dan kecanggihan militer Indonesia, sementara HMS Queen Elizabeth dan Eurovictor merepresentasikan kekuatan militer global yang harus diatasi. Susunan karakter ini adalah kunci keberhasilan video dalam menarik perhatian dan memicu emosi penonton. Ini adalah contoh sempurna bagaimana narasi yang cerdas, meskipun tidak berdasar, dapat memanfaatkan simbolisme dan reputasi militer untuk menciptakan konten yang sangat viral dan memicu perdebatan luas. Narasi video yang sensasional ini tidak hanya berfokus pada aksi militer, tetapi juga menempatkannya di lokasi yang memiliki signifikansi geopolitik yang sangat penting, Laut Sulawesi. Pemilihan lokasi ini bukan sekadar latar belakang acak, melainkan sebuah strategi cerdas untuk mengaitkan cerita fiktif dengan isu-isu sensitif yang sudah ada di benak publik, khususnya terkait dengan kedaulatan dan perbatasan maritim Indonesia. Selain Laut Sulawesi, narasi ini secara spesifik juga menyorot wilayah Ambalat,
sebuah area yang telah lama menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Bab ini akan membedah mengapa lokasi-lokasi ini dipilih dan bagaimana keterkaitannya dengan isu-isu geopolitik yang lebih besar berhasil membuat narasi video menjadi lebih meyakinkan dan menarik. Laut Sulawesi, yang juga dikenal sebagai Laut Celebes, adalah perairan luas di bagian barat Samudra Pasifik. Laut ini berbatasan dengan Kepulauan Sulu dan Semenanjung Zamboanga di Filipina di utara, Kepulauan Sangihe di Indonesia di timur, serta Kalimantan di barat dan Sulawesi di selatan. Perairan ini adalah jalur pelayaran internasional yang penting, menghubungkan Asia Tenggara dengan Samudra Pasifik. Karena lokasinya yang strategis, Laut Sulawesi rentan terhadap berbagai isu, mulai dari perombakan, penangkapan ikan ilegal, hingga potensi konflik kedaulatan. Dengan menempatkan konfrontasi militer di perairan ini, narasi video secara langsung memanfaatkan kerentanan geopolitik tersebut, memberikan kesan bahwa insiden yang diklaim adalah bagian dari realitas yang lebih besar dan kompleks. Seolah-olah, konfrontasi antara TNI dan Angkatan Laut Inggris bukanlah kejadian terisolasi, melainkan cerminan dari persaingan global untuk menguasai jalur maritim yang vital ini. Puncak dari signifikansi geopolitik dalam narasi video adalah penyebutan Ambalat. Narasi video secara eksplisit menyatakan bahwa operasi ini menyoroti kemampuan Indonesia untuk mengontrol wilayah Ambalat. Klaim ini adalah inti dari daya tarik narasi bagi penonton Indonesia. Blok Ambalat adalah area dasar laut yang kaya akan cadangan minyak dan gas bumi, yang kedaulatannya telah diperselisihkan oleh Indonesia dan Malaysia selama beberapa dekade. Meskipun perselisihan ini umumnya ditangani melalui jalur diplomatik, isu Ambalat seringkali memicu sentimen nasionalisme yang kuat di Indonesia. Dengan mengaitkan operasi militer fiktif ini dengan Ambalat, narasi video tidak hanya berbicara tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang pembelaan kedaulatan nasional. Ini adalah taktik yang sangat efektif untuk membangkitkan emosi dan kebanggaan publik, membuat mereka merasa bahwa militer Indonesia sedang berjuang untuk mempertahankan milik kita dari campur tangan asing. Meskipun dalam kasus ini, campur tangan tersebut melibatkan kekuatan militer Inggris, bukan Malaysia. Keterkaitan antara Laut Sulawesi dan Ambalat dalam narasi video ini adalah sebuah konstruksi yang cerdas. Meskipun secara geografis Ambalat terletak di Laut Sulawesi, narasi ini menciptakan hubungan sebab akibat yang fiktif, bahwa kehadiran kapal induk Inggris di Laut Sulawesi adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan Indonesia di Ambalat. Ini mengabaikan fakta geopolitik yang sebenarnya, di mana konflik kedaulatan di Ambalat adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Namun, untuk tujuan dramatisasi video, pengaitan ini berhasil menciptakan sebuah narasi yang kohesif dan meyakinkan. Ini berhasil menyatukan dua elemen yang sudah memiliki bobot emosional di mata publik, kekuatan militer dan sengketa perbatasan, ke dalam satu cerita yang kuat. Lebih jauh, narasi ini juga menyoroti pentingnya area tersebut di tengah pengawasan internasional. Frasa ini menambahkan lapisan validitas dan urgensi pada klaim video. Dengan menyeratkan bahwa dunia sedang mengamati, narasi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci di panggung geopolitik global. Ini memberi penonton rasa bangga dan validasi bahwa negara mereka tidak hanya berani, tetapi juga diperhatikan dan dihormati oleh kekuatan dunia. Efeknya, narasi ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memengaruhi persepsi publik tentang posisi Indonesia di dunia, meskipun melalui cara yang tidak berdasar. Secara keseluruhan, pemilihan Laut Sulawesi dan penyorotan Ambalat dalam narasi video adalah strategi yang sangat disengaja. Kedua lokasi ini berfungsi sebagai jangkar geopolitik yang mengikat narasi fiksi pada isu-isu nyata yang sudah ada dalam kesadaran publik. Dengan demikian, narasi ini berhasil melampaui sekadar cerita fiksi militer. Ia menjadi sebuah cerita tentang kedaulatan, pertahanan nasional, dan posisi Indonesia di tengah persaingan global. Bab selanjutnya akan membedah elemen-elemen dramatis dari operasi militer yang diklaim ini, yang menjadi inti dari daya tarik video. Inti dari video viral yang menghebohkan ini terletak pada deskripsi yang mendetail dan dramatis tentang operasi militer yang diklaim. Narasi ini sengaja dibangun untuk membangkitkan kekaguman dan ketegangan, memanfaatkan citra heroik pasukan khusus Indonesia. Bab ini akan menganalisis secara mendalam skenario operasi yang disajikan, membedah setiap elemennya untuk menunjukkan bagaimana narasi fiktif ini dirancang untuk menarik perhatian penonton dan mengesankan mereka dengan kemampuan taktis yang luar biasa. Narasi dimulai dengan klaim bahwa Kopaska, Komando Pasukan Katak, berhasil menerobos pertahanan kapal induk Inggris HMS Queen Elizabeth. Pilihan kata, menerobos, sangat kuat.
menyiratkan bahwa kapal induk tersebut memiliki sistem pertahanan yang canggih dan berlapis, yang seharusnya mustahil ditembus. Dalam realitas militer, kapal induk adalah salah satu aset yang paling dijaga ketat di dunia. Ia tidak beroperasi sendirian, melainkan dilindungi oleh kelompok tempur kapal induk, Carrier Strike Group, yang terdiri dari kapal-kapal perusak, fregat, dan kapal selam, serta memiliki sistem pertahanan rudal dan radar canggih yang beroperasi 24/7. Menerobos pertahanan seperti itu akan menjadi prestasi militer yang tak tertandingi dan akan menjadi berita utama di seluruh dunia, bukan hanya di sebuah video daring. Narasi video tidak berhenti pada klaim keberhasilan Kopaska. Ia juga memberikan sentuhan taktis yang mendramatisasi operasi. Narator seolah-olah menggambarkan manuver siluman yang dilakukan Kopaska, mungkin dengan menggunakan teknologi canggih atau bahkan hanya dengan keberanian dan kemampuan fisik luar biasa. Deskripsi ini mengadopsi elemen dari film aksi Hollywood, di mana seorang pahlawan tunggal atau tim kecil dapat mengalahkan kekuatan raksasa. Hal ini secara efektif membangun narasi David versus Goliath, di mana Kopaska yang bersenjata ringan, namun memiliki keahlian superior, mampu mengecoh sistem pertahanan yang mahal dan rumit. Daya tarik psikologis dari narasi ini terletak pada janji bahwa kecerdasan dan keberanian dapat mengalahkan teknologi dan kekuatan mentah. Sementara Kopaska beraksi di bawah air, narasi menyandingkannya dengan peran Kopassus, komando pasukan khusus, yang melakukan pengintaian kritis. Penempatan Kopassus di sini adalah elemen kunci lainnya dari narasi fiktif ini. Meskipun secara konvensional Kopassus dikenal dengan operasi darat, narasi ini menempatkan mereka dalam lingkungan maritim untuk menunjukkan koordinasi lintas matra. Peran pengintaian yang diberikan kepada Kopassus memberikan validitas pada operasi Kopaska. Narasi menyiratkan bahwa Kopassus berhasil mengumpulkan informasi intelijen penting tentang posisi, pergerakan, atau kelemahan kapal induk, yang kemudian digunakan oleh Kopaska untuk melancarkan serangan. Keterkaitan antara dua unit ini menciptakan cerita yang lebih utuh dan strategis. Ini bukan hanya tentang keberanian fisik, melainkan juga tentang perencanaan, kecerdasan taktis, dan kolaborasi tim yang sempurna. Secara keseluruhan, narasi operasi militer dalam video ini adalah sebuah karya fiksi yang cerdik. Setiap elemennya, mulai dari manuver, penerobosan, Kopaska hingga pengintaian kritis, Kopassus, dirancang untuk memaksimalkan efek dramatis. Narasi ini memanfaatkan kekaguman publik terhadap pasukan khusus, menyulap klaim tanpa bukti menjadi cerita heroik yang meyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk membuat konten yang viral, fakta seringkali tidak sepenting kemampuan untuk menceritakan kisah yang kuat dan emosional. Ini adalah contoh sempurna dari bagaimana sebuah narasi, yang dibangun di atas dasar yang rapuh, dapat memperoleh daya tarik yang masif dengan menggabungkan unsur-unsur yang membangkitkan kebanggaan nasional dan ketegangan global. Analisis ini menunjukkan bahwa narasi video ini tidak seharusnya dilihat sebagai laporan berita, tetapi sebagai produk hiburan yang dibuat untuk tujuan tertentu. Bab selanjutnya akan melanjutkan analisis dengan membahas bagaimana narasi ini melangkah lebih jauh, mengklaim adanya eskalasi internasional yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, menambahkan lapisan dramatisasi yang lebih dalam. Setelah membangun narasi aksi militer yang mendebarkan di Laut Sulawesi, video viral ini tidak berhenti di situ. Untuk meningkatkan ketegangan dan membuat cerita menjadi lebih besar dari sekadar konfrontasi bilateral, narasi tersebut memperkenalkan elemen-elemen eskalasi internasional yang melibatkan kekuatan super global, yaitu Amerika Serikat. Bab ini akan menganalisis bagaimana narasi video memanfaatkan klaim ultimatum 48 jam dari Gedung Putih dan pergerakan armada USS Gerald Ford untuk menciptakan ilusi krisis geopolitik yang serius dan multi-pihak. Narasi video mengklaim bahwa Gedung Putih mengeluarkan ultimatum 48 jam. Klaim ini adalah puncak dari dramatisasi, mengangkat insiden fiktif ini dari konflik regional menjadi masalah yang diperhatikan oleh otoritas tertinggi Amerika Serikat. Dalam konteks hubungan internasional, sebuah ultimatum dari Gedung Putih adalah tindakan yang sangat serius. Biasanya menandakan bahwa sebuah negara telah melanggar batas yang tidak dapat diterima dan berada di ambang sanksi berat atau bahkan intervensi militer. Dengan menambahkan elemen ini, narasi video secara instan meningkatkan taruhan. Ini menciptakan kesan bahwa keberanian TNI dalam menghadapi kapal induk Inggris tidak hanya memprovokasi satu negara, tetapi juga mengancam stabilitas global. Pemberian batas waktu, 48 jam, juga merupakan teknik penceritaan yang efektif. Batas waktu ini menciptakan rasa urgensi dan ketidakpastian, membuat penonton bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya.
Apakah Indonesia akan menyerah? Apakah militer Indonesia akan melanjutkan operasinya? Batas waktu ini berfungsi sebagai detik-detik terakhir dalam film laga, di mana ketegangan mencapai puncaknya. Dengan demikian, narasi ini secara cerdik mengubah penonton menjadi saksi dari sebuah krisis yang sedang berlangsung, di mana setiap jam terasa penting. Hal ini menumbuhkan rasa cemas dan antisipasi, yang membuat penonton tetap terpaku pada cerita. Elemen eskalasi yang lebih jauh dan sangat signifikan adalah klaim bahwa armada kapal induk USS Gerald Ford sedang mendekati area tersebut. USS Gerald Ford adalah kapal induk tercanggih dan terbaru milik Angkatan Laut AS. Keberadaannya di suatu wilayah adalah simbol kekuatan dan proyeksi militer Amerika. Ketika sebuah kapal induk AS bergerak menuju area konflik, itu dianggap sebagai pesan yang sangat jelas bahwa AS siap untuk bertindak jika diplomasi gagal. Dalam narasi video, kehadiran USS Gerald Ford berfungsi sebagai ancaman kedua dan lebih besar, yang mengisyaratkan bahwa jika Inggris tidak dapat menangani situasi ini, Amerika akan turun tangan. Penggabungan klaim-klaim ini menciptakan sebuah narasi yang sangat kuat, meskipun tidak berdasar. Ini menunjukkan bahwa video ini bukan hanya tentang mempromosikan militer Indonesia, tetapi juga tentang menciptakan narasi yang kompleks tentang aliansi dan persaingan geopolitik. Narasi ini secara implisit menempatkan Indonesia dalam posisi yang menantang tidak hanya Inggris, tetapi juga AS, yang merupakan sekutu utama Inggris. Ini adalah klaim yang sangat berani dan sensasional, yang tentu saja tidak memiliki dasar dalam kenyataan. Namun, dalam dunia media sosial, klaim seperti ini seringkali lebih menarik daripada kebenuhan. Analis militer atau pengamat politik yang kritis akan segera melihat ketidaksesuaian dalam narasi ini. Pergerakan armada kapal induk AS tidak akan terjadi tanpa pemberitaan luas dan diskusi diplomatik yang intens. Ultimatum dari Gedung Putih akan menjadi berita utama di seluruh dunia, tidak hanya di video daring. Namun, bagi penonton yang tidak kritis atau yang terbuai oleh narasi patriotik, klaim ini terdengar meyakinkan. Ini menunjukkan betapa mudahnya media sosial digunakan untuk menyebarkan misinformasi dengan menggunakan simbol-simbol kekuatan dan otoritas yang dikenal luas. Secara keseluruhan, klaim eskalasi internasional dalam video ini adalah sebuah alat naratif yang kuat. Ini berfungsi untuk meningkatkan skala konflik fiktif dari insiden kecil menjadi krisis global, menarik perhatian dan membangkitkan emosi penonton dengan janji-janji dramatis yang besar. Bab selanjutnya akan memfokuskan pada reaksi dan implikasi politik dari narasi fiktif ini, yang juga merupakan bagian penting dari daya tarik video tersebut. Narasi video yang mengklaim adanya konfrontasi militer antara TNI dan Inggris di Laut Sulawesi, diperparah dengan dugaan ultimatum dari Gedung Putih, secara logis akan memicu serangkaian reaksi dan implikasi politik yang luas dan mendalam jika insiden tersebut benar-benar terjadi. Bab ini akan menganalisis dampak potensial dari peristiwa fiktif ini, baik di tingkat domestik maupun internasional, dan bagaimana video tersebut secara efektif memanipulasi persepsi publik tentang geopolitik. Di tingkat domestik, reaksi yang paling mungkin terjadi adalah gelombang kebanggaan nasionalis yang masif. Narasi kemenangan atas kekuatan global akan dipersepsi sebagai bukti nyata dari kekuatan dan kedaulatan Indonesia. Publik akan melihatnya sebagai momen di mana Indonesia berdiri teguh melawan hegemoni asing. Keterlibatan Kopaska dan Kopassus, dua unit yang sangat dihormati, akan memperkuat narasi ini, menjadikan mereka pahlawan nasional. Pemerintah, militer, dan tokoh-tokoh politik kemungkinan besar akan menghadapi tekanan publik yang besar untuk merespons. Jika narasi ini dianggap benar, dukungan terhadap kebijakan luar negeri yang lebih tegas dan peningkatan anggaran militer akan meningkat secara drastis. Sentimen anti-Barat, khususnya anti-Inggris dan anti-Amerika, bisa jadi akan menguat, mempengaruhi hubungan diplomatik, perdagangan, dan bahkan pertukaran budaya. Namun, di balik euforia nasionalisme, ada implikasi politik yang jauh lebih serius. Sebuah insiden militer dengan Inggris, yang notabene adalah salah satu sekutu dekat AS, akan secara instan memicu krisis diplomatik global. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta akan menuntut penjelasan, begitu pula kedutaan AS. Pertemuan darurat di PBB, NATO, dan forum-forum internasional lainnya akan menjadi tak terhindarkan. Indonesia akan menghadapi kecaman dari komunitas internasional, karena dituduh melakukan tindakan agresi militer yang tidak beralasan. Situasi ini bisa saja berujung pada sanksi ekonomi, larangan perjalanan bagi pejabat tinggi, atau pembekuan aset. Dalam skenario terburuk, ini bisa memicu konflik bersenjata yang lebih besar. Tanggapan politik dari Amerika Serikat,
yang diklaim dalam video, juga akan memiliki konsekuensi besar. Klaim ultimatum Gedung Putih dan pergerakan armada USS Gerald Ford menunjukkan bahwa AS menganggap insiden ini sebagai ancaman serius terhadap aliansi mereka. Reaksi ini tidak hanya akan menekan Indonesia untuk mundur, tetapi juga akan menempatkan Indonesia di posisi yang sangat sulit dalam diplomasi internasional. Indonesia harus memilih antara mempertahankan kehormatan nasional yang diklaim, atau menghadapi konsekuensi ekonomi dan militer dari konfrontasi dengan dua kekuatan terbesar di dunia. Ketegangan ini akan memaksa Indonesia untuk mencari dukungan dari negara-negara lain, yang mungkin akan memilih untuk tidak terlibat dalam konflik yang rumit dan berisiko tinggi ini. Setelah mengeksplorasi narasi fiktif dan implikasi geopolitiknya, penting untuk melangkah lebih jauh dan menganalisis klaim-klaim tersebut dari perspektif realitas militer. Bab ini akan membedah kemampuan militer Indonesia yang sesungguhnya, khususnya terkait dengan Kopaska dan Kopassus, untuk memverifikasi apakah skenario yang digambarkan dalam video secara teknis dan taktis masuk akal. Analisis ini akan membedakan antara fakta dan fiksi, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kekuatan dan batasan militer Indonesia. Kemampuan Kopaska dan konfrontasi dengan kapal induk. Narasi video mengklaim bahwa Kopaska menerobos pertahanan kapal induk HMS Queen Elizabeth. Mari kita tinjau klaim ini dengan fakta. Kopaska adalah unit pasukan katak yang sangat terlatih dan profesional. Mereka ahli dalam sabotase bawah air, infiltrasi diam-diam, dan operasi pengintaian maritim. Latihan mereka mencakup penggunaan alat selam serbaguna, perahu karet, dan taktik gerilya laut untuk mendekati target tanpa terdeteksi. Namun, keberhasilan operasi yang diklaim dalam video adalah hal yang sangat tidak mungkin. Sebuah kapal induk modern, seperti HMS Queen Elizabeth, tidak pernah beroperasi sendirian. Kapal ini selalu dikelilingi oleh kelompok tempur kapal induk, Carrier Strike Group, yang terdiri dari kapal-kapal perusak, fregat, kapal selam, dan kapal logistik. Kelompok ini berfungsi sebagai benteng bergerak, dengan sistem pertahanan berlapis yang mencakup sonar aktif dan pasif untuk mendeteksi ancaman bawah air, termasuk kapal selam dan penyelam. Sistem pertahanan rudal canggih, seperti Sea Ceptor, untuk menangkis serangan udara dan rudal anti kapal. Helikopter anti kapal selam, seperti Merlin, yang terus-menerus berpatroli di sekitar kelompok kapal. Kapal selam nuklir yang beroperasi jauh di depan kelompok kapal untuk mendeteksi ancaman dari jarak jauh. Pasukan pengamanan dan sistem pengawasan elektrooptik untuk mendeteksi penyusup di permukaan atau di bawah air dari jarak dekat. Kopaska, meskipun sangat terlatih, tidak memiliki akses ke teknologi siluman atau peralatan canggih yang mampu menembus sistem pertahanan terintegrasi seperti itu. Klaim dalam video mengabaikan kenyataan bahwa bahkan pasukan khusus dari negara-negara adidaya pun akan menghadapi tantangan luar biasa untuk mendekati kapal induk yang dijaga ketat, apalagi melancarkan serangan. Narasi ini lebih mirip dengan skenario dalam film James Bond daripada realitas operasi militer modern. Peran Kopassus dan Operasi Lintas Matra. Narasi video juga melibatkan Kopassus dalam operasi pengintaian kritis. Kopassus adalah unit pasukan khusus Angkatan Darat yang sangat diakui di dunia karena kemampuan mereka dalam operasi anti-teror, serangan langsung, dan pengintaian darat. Latihan mereka berfokus pada hutan, gunung, dan lingkungan perkotaan. Meskipun mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, keterlibatan mereka dalam operasi maritim, terutama yang berdekatan dengan kapal induk, sangat tidak lazim. Meskipun dimungkinkan adanya koordinasi intelijen antara Kopassus dan Kopaska, klaim bahwa Kopassus secara fisik melakukan pengintaian di dekat kapal induk Inggris di Laut Sulawesi adalah tidak realistis. Pengintaian di lingkungan maritim membutuhkan keahlian dan peralatan khusus yang dimiliki oleh Angkatan Laut, bukan Angkatan Darat. Narasi ini secara sengaja menggabungkan dua unit paling populer di Indonesia untuk menciptakan cerita yang lebih utuh dan kuat, meskipun tidak akurat secara teknis. Ini adalah contoh di mana narasi mengorbankan realisme demi dampak emosional. Ketidaksesuaian dengan realitas militer. Selain analisis spesifik terhadap Kopaska dan Kopassus, ada beberapa ketidaksesuaian mendasar lainnya yang menunjukkan bahwa narasi video ini adalah fiksi. Kehadiran dan tujuan kapal induk. Kapal induk seperti HMS Queen Elizabeth tidak akan berlayar di Laut Sulawesi tanpa tujuan yang jelas, seperti latihan militer gabungan atau kunjungan kenegaraan. Pergerakan mereka selalu direncanakan dan diumumkan jauh-jauh hari. Tidak ada laporan resmi atau berita dari sumber terpercaya yang menyebutkan kehadiran kapal induk Inggris di perairan tersebut pada waktu yang diklaim. Asal mula konflik.
Konfrontasi militer yang serius tidak terjadi begitu saja. Biasanya didahului oleh ketegangan diplomatik yang panjang, peringatan, atau insiden-insiden kecil. Narasi video mengabaikan seluruh konteks ini, menyajikan konflik seolah-olah terjadi tiba-tiba. Respons internasional. Seperti yang dibahas di bab sebelumnya, reaksi dari AS dan komunitas internasional akan sangat luar biasa jika insiden ini benar. Ketiadaan laporan dari media global yang kredibel adalah bukti paling kuat bahwa klaim ini adalah hoaks. Kesimpulannya, analisis teknis dan taktis menunjukkan bahwa narasi video ini adalah fiksi murni. Meskipun Kopaska dan Kopassus adalah unit elit yang sangat mumpuni, klaim bahwa mereka mampu melancarkan operasi yang berhasil melawan sebuah kelompok tempur kapal induk Inggris di Laut Sulawesi adalah fantastis dan tidak berdasar. Video ini memanfaatkan nama besar dan reputasi kedua unit tersebut untuk menciptakan konten yang menarik, namun kenyataannya, skenario tersebut berada di luar kemampuan teknis dan strategis yang dimiliki oleh militer Indonesia saat ini. Bab selanjutnya akan memfokuskan pada peran media sosial dan fenomena hoaks, yang memungkinkan narasi seperti ini menyebar luas tanpa verifikasi. Narasi sensasional tentang konfrontasi militer antara TNI dan Angkatan Laut Inggris, dengan segala elemen dramatiknya, adalah contoh sempurna dari bagaimana misinformasi dan disinformasi menyebar luas di media sosial. Video ini, yang secara fundamental adalah sebuah hoaks, tidak mungkin mencapai audiens yang begitu besar dan memicu perdebatan yang begitu intens tanpa kekuatan platform daring. Bab ini akan menganalisis peran krusial media sosial dalam menyebarkan konten semacam ini, mengidentifikasi taktik yang digunakan, dan membahas mengapa audiens begitu rentan terhadap narasi yang membangkitkan emosi, meskipun tidak didukung oleh fakta. Media sosial telah mengubah lanskap informasi secara fundamental. Setiap orang kini bisa menjadi penerbit konten, menyebarkan berita atau cerita tanpa melalui proses verifikasi yang ketat seperti yang dilakukan media arus utama. Dalam kasus video ini, mekanisme penyebaran dimulai dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul seperti TNI lawan kapal induk Inggris atau Gedung Putih Ultimatum Indonesia secara instan menarik perhatian dan mendorong pengguna untuk mengeklik dan menonton. Algoritma media sosial yang dirancang untuk memprioritaskan konten yang menghasilkan interaksi tinggi, klik, suka, bagikan, komentar, secara aktif membantu menyebarkan hoaks ini ke lebih banyak orang. Semakin banyak orang yang berinteraksi, semakin besar jangkauannya, menciptakan siklus viral yang sulit dihentikan. Taktik utama yang digunakan dalam video ini adalah pemanfaatan sentimen nasionalisme. Narasi ini dirancang untuk membangkitkan kebanggaan dan patriotisme. Ia menggambarkan Indonesia sebagai negara yang kuat, berani, dan tidak takut untuk berdiri tegak melawan kekuatan global. Bagi banyak penonton, narasi seperti ini memberikan rasa validasi dan kebanggaan yang kuat, membuat mereka lebih cenderung untuk percaya dan membagikannya tanpa berpikir panjang. Elemen-elemen seperti kehebatan Kopaska dan strategi cerdas Kopassus memberikan detail yang terasa meyakinkan, membuat cerita tersebut terasa lebih nyata meskipun tidak ada bukti konkret. Selain itu, video ini juga memanfaatkan narasi konspirasi. Dengan mengklaim bahwa media arus utama menyembunyikan kebenaran, atau bahwa ini adalah informasi rahasia, video ini menempatkan dirinya sebagai sumber alternatif yang lebih terpercaya. Taktik ini efektif dalam menarik audiens yang skeptis terhadap media konvensional. Ketika seseorang merasa bahwa mereka mendapatkan informasi yang tidak dapat diakses oleh publik umum, mereka merasa memiliki pengetahuan istimewa yang membuat mereka semakin yakin dan bersemangat untuk menyebarkannya. Ini menciptakan sebuah ruang gema di mana keyakinan yang salah diperkuat oleh komunitas daring tanpa ada intervensi dari informasi yang benar. Fenomena hoaks seperti ini juga berkembang karena adanya ketiadaan literasi digital yang memadai. Banyak pengguna media sosial belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara sumber informasi yang kredibel dan yang tidak. Mereka tidak tahu cara memeriksa sumber, mencari bukti pendukung, atau mengenali tanda-tanda misinformasi, seperti klaim yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan atau penggunaan bahasa yang sangat emosional dan sensasional. Video ini dengan sengaja mengaburkan batas antara fakta dan fiksi dengan menggunakan cuplikan visual yang dramatis dan narasi yang meyakinkan, membuat sulit bagi penonton awam untuk membedakannya. Implikasi dari penyebaran hoaks semacam ini sangat serius. Pertama, ia merusak kredibilitas institusi militer dan pemerintah. Jika narasi ini tidak segera dibantah, dapat timbul kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan publik. Kedua,
ia berpotensi merusak hubungan diplomatik. Meskipun insiden yang diklaim tidak benar, penyebaran narasi ini dapat menciptakan ketegangan dan salah paham dengan negara lain. Ketiga, ia merusak diskursus publik, menggantikannya dengan narasi yang berorientasi pada emosi daripada fakta. Kesimpulannya, video ini bukan hanya sekadar hoaks, tetapi juga sebuah studi kasus tentang bagaimana algoritma media sosial, sentimen nasionalisme, narasi konspirasi, dan kurangnya literasi digital dapat bersatu untuk menciptakan dan menyebarkan misinformasi dengan dampak yang luas. Analisis ini menunjukkan bahwa untuk melawan fenomena ini, dibutuhkan upaya bersama dari platform media sosial, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan verifikasi informasi. Bab selanjutnya akan memfokuskan pada verifikasi fakta, yang merupakan langkah esensial untuk membongkar hoaks ini dan mengembalikan narasi ke jalur yang benar. Setelah membongkar narasi yang sensasional dan menganalisis peran media sosial dalam penyebarannya, langkah krusial berikutnya adalah melakukan verifikasi fakta. Bab ini didedikasikan untuk membuktikan bahwa narasi video yang mengklaim adanya konfrontasi militer antara TNI dan Angkatan Laut Inggris di Laut Sulawesi adalah hoaks. Verifikasi ini akan mengandalkan sumber-sumber informasi yang kredibel dan data yang dapat diperiksa, berlawanan dengan klaim anonim dan tidak berdasar dari video tersebut. Poin pertama yang paling mendasar adalah ketiadaan laporan dari media arus utama yang kredibel. Sebuah insiden militer yang melibatkan dua kekuatan besar dunia, Indonesia dan Inggris, dan bahkan melibatkan intervensi dari Amerika Serikat, akan menjadi berita global yang mendominasi setiap lini masa. Reuters, Associated Press, BBC, CNN, Al Jazeera, dan kantor berita besar lainnya akan melaporkan insiden ini secara real-time. Namun, pencarian di arsip berita mereka tidak menghasilkan satupun laporan tentang konfrontasi antara TNI dan HMS Queen Elizabeth di Laut Sulawesi. Ketiadaan bukti dari sumber-sumber yang secara profesional bertanggung jawab untuk meliput peristiwa global adalah indikasi terkuat bahwa insiden tersebut tidak pernah terjadi. Kedua, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah atau militer. Dalam skenario nyata, jika sebuah kapal induk asing memasuki perairan Indonesia tanpa izin atau terjadi insiden, juru bicara TNI dan Kementerian Luar Negeri akan segera mengeluarkan pernyataan resmi. Jika ultimatum dari Gedung Putih benar adanya, respons dari Presiden, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan akan segera dipublikasikan. Namun, tidak ada pernyataan resmi, baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak Inggris atau Amerika Serikat, yang membenarkan klaim dalam video tersebut. Sebaliknya, jika ada, pernyataan tersebut justru berisi bantahan tegas terhadap rumor tersebut. Ketiadaan respons resmi adalah bukti diam yang sangat kuat bahwa narasi tersebut hanyalah karangan. Ketiga, analisis pergerakan kapal militer. Pergerakan armada kapal induk seperti HMS Queen Elizabeth selalu dipublikasikan secara terbuka atau dapat dilacak melalui sumber-sumber intelijen maritim. Data pelacakan kapal, laporan dari Angkatan Laut negara-negara sekutu, dan pengumuman publik menunjukkan bahwa HMS Queen Elizabeth tidak pernah beroperasi di Laut Sulawesi dalam konteks konflik. Kapal ini biasanya berlayar di perairan yang telah ditentukan untuk latihan gabungan atau kunjungan persahabatan, yang semuanya diumumkan sebelumnya. Klaim bahwa kapal ini tiba-tiba muncul di perairan sensitif Indonesia untuk memprovokasi adalah fiktif. Keempat, peninjauan ulang klaim taktis. Klaim bahwa Kopaska berhasil menerobos pertahanan kapal induk adalah tidak mungkin secara realistis. Seperti yang dijelaskan dalam bab 7, kapal induk modern dilindungi oleh lapisan pertahanan yang canggih dan terintegrasi, yang dirancang untuk mendeteksi dan menetralisir ancaman dari berbagai arah, termasuk dari bawah air. Menerobos pertahanan ini, bahkan untuk pasukan khusus paling elit, adalah tantangan yang hampir mustahil tanpa bantuan teknologi atau intelijen yang superior, yang tidak dimiliki oleh narasi fiktif ini. Klaim ini adalah sebuah hiperbola yang dirancang untuk mengesankan, bukan untuk menginformasikan. Kelima, analisis konten visual. Video-video hoaks seringkali menggabungkan cuplikan dari berbagai sumber yang berbeda untuk menciptakan narasi yang meyakinkan. Klip yang menggambarkan kapal militer, jet tempur, atau pasukan khusus kemungkinan besar diambil dari latihan militer, film dokumenter, atau video game. Seringkali, cuplikan ini di luar konteks aslinya dan disatukan dengan narasi yang menyesatkan. Tanpa bukti visual yang spesifik dan terverifikasi dari insiden yang diklaim, klaim video tersebut tetap berada dalam ranah fiksi. Dengan semua bukti di atas, kesimpulannya jelas. Narasi video tentang konfrontasi militer antara TNI dan Inggris adalah hoaks yang disengaja.
Tujuannya bukan untuk melaporkan fakta, tetapi untuk menghasilkan klik, membangkitkan emosi, dan menyebarkan misinformasi. Verifikasi fakta adalah alat terpenting dalam melawan fenomena ini, yang menuntut audiens untuk berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh klaim yang sensasional tanpa bukti pendukung yang kredibel. Bab terakhir akan merangkum semua poin ini dan memberikan pesan penting kepada para penonton. Setelah melalui analisis mendalam dari setiap bab, dari narasi dramatis hingga verifikasi faktual, kita sampai pada kesimpulan yang tidak terbantahkan. Video yang mengklaim adanya konfrontasi militer antara TNI Al-Kopaska, Kopassus, dan armada HMS Queen Elizabeth adalah sebuah hoaks. Narasi yang begitu memukau dan membangkitkan kebanggaan nasional ini, pada akhirnya, hanyalah sebuah konstruksi fiksi yang cerdas, dirancang untuk tujuan tertentu. Video ini adalah studi kasus yang sempurna tentang bagaimana informasi palsu dapat dibuat dan disebarkan di era digital. Dengan menggabungkan elemen-elemen yang menarik secara emosional, patriotisme, kekuatan militer, dan persaingan geopolitik, narasi ini berhasil menciptakan sebuah cerita yang terasa nyata, meskipun tidak memiliki dasar faktual sama sekali. Klaim tentang penerobosan, kapal induk, pengintaian kritis, ultimatum Gedung Putih, dan pergerakan armada USS Gerald Ford semuanya adalah fiksi yang disengaja untuk meningkatkan ketegangan dan membuat penonton merasa menjadi bagian dari sebuah peristiwa besar yang dirahasiakan. Namun, realitasnya jauh berbeda. Analisis faktual menunjukkan tidak ada laporan dari media kredibel, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait, dan tidak ada bukti pergerakan kapal militer yang mendukung klaim ini. Sebaliknya, semua bukti yang ada menunjukkan bahwa insiden ini tidak pernah terjadi. Narasi ini memanfaatkan kekaguman publik terhadap pasukan khusus Indonesia dan ketidakpahaman umum tentang operasi militer dan hubungan diplomatik untuk mencapai tujuannya. Penyebaran video ini juga menyoroti bahaya besar dari misinformasi di media sosial. Platform-platform ini, yang dirancang untuk mempromosikan interaksi, secara tidak sengaja menjadi mesin penyebar hoaks. Algoritma mereka tidak membedakan antara kebenaran dan kebohongan, dan seringkali mempromosikan konten yang paling provokatif, terlepas dari keakuratannya. Ini menciptakan sebuah lingkaran setan di mana konten yang paling sensasional, meskipun palsu, akan selalu mendapatkan perhatian paling besar.